Pelayanan cepat dan terintegritas. Hai Cakanca, welcome back to Ngobat. Setelah pada episode pertama kemarin kita udah membahas tentang pengenalan kantor Bea Cukai Jember dan juga leadership bersama Bapak Asep Munandar selaku Kepala Kantor. Pada episode kedua kali ini kita akan membahas tentang pelayanan apa aja sih yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Jember ini. Yuk kita tanya aja pada ahlinya. Sudah bergabung bersama kita di sini narasumber pada hari ini yaitu Bapak Darmawan Tri Prasetya selaku Kepala Seksi PKCDT. Selamat pagi Pak Darmawan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Putri, alhamdulillah pagi ini sehat. Semoga Mbak Putri dan sekeluarga juga selalu dilimpahi kesehatan. Amin. Terima kasih Pak Dar sudah mau bergabung bersama kami di sini. Nah, ini kita akan menanyakan seputar pelayanan yang ada di kantor Bea Cukai Jember nih. Nah, khususnya Pak Dar kan dari Kepala Seksi PKCDT. Kalau dari namanya, PKCDT itu kan pelayanan, kepabeanan, dan cukai dan dukungan teknis. Apa sih Pak maksud dari pelayanan, kepabeanan, dan cukai dan dukungan teknis itu? Oke, terima kasih Mbak Putri. Mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu nggih. Nama saya Darmawan Tri Prasetya. Saat ini kebetulan saya diberi amanah untuk menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan, Kepabeanan, dan Cukai dan Dukungan Teknis di KPPBC TMPC Jember. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi bahwa seksi PKCDT ini adalah seksi yang memberikan pelayanan kepada stakeholder di wilayah BC Jember, meliputi pelayanan di bidang pabean, dalam hal ini mungkin pelayanan di bidang impor dan ekspor, serta pelayanan di bidang cukai. Dalam hal ini bisa untuk pengurusan NPWKC, pengurusan merek, terus pengurusan HJE, dan lain sebagainya. Untuk internal kita juga memberikan layanan kepada para pegawai di BC Jember terkait dengan dukungan teknis, dalam hal ini terkait dukungan IT yang sehari-hari dilaksanakan oleh teman-teman di BC Jember. Kalau misalkan ada gangguan jaringan, gangguan IT, serta mungkin ada update aplikasi segala macam, itu adalah tugas kita untuk memberi pengarahan, memberi arahan, dan memberi ilmu kepada teman-teman di pegawai di Bea Cukai Jember untuk pelaksanaannya agar tidak ada gangguan atau apapun terkait jaringan yang ada. Mungkin itu Mbak Putri. Oke. Kalau dari segi pelayanan, kantor Bea Cukai Jember ini melakukan pelayanan di wilayah mana aja ya Pak? Bea Cukai Jember kebetulan diberi kepercayaan untuk membawai 3 kabupaten, Mbak. Jadi Kabupaten Jember sendiri, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Mungkin kalau orang sini mengenalnya adalah daerah Tapal Kuda ya. Jadi kita wilayah Jember mulai pantai selatan sampai ke wilayah Situbondo yang membawahi pantai utara. Oke. Kalau pelayanan yang dilakukan ke masyarakat, itu utamanya pelayanan yang gimana Pak? Untuk masyarakat digital tentunya yang pertama mungkin adalah karena Bea Cukai Jember ini yang dominan kegiatannya adalah kegiatan cukai. Tapi untuk kegiatannya sebenarnya Bea Cukai Jember ini mempunyai kegiatan yang cukup lengkap, mulai dari kegiatan impor, mulai kegiatan ekspor, dalam hal ini untuk terkait CK5-nya. Untuk hasil tembakau sendiri kita mempunyai pabrik yang cukup lengkap, mulai dari pabrik yang SKT, sigaret kretek tangan, kemudian sigaret kretek mesin, kemudian tembakau iris, kemudian untuk rokok elektriknya kita juga ada pelayanan untuk pabrikan cerutu, juga kita juga ada pelayanan terkait tis tembakau iris. Jadi kita di Jember ini untuk hasil tembakau cukup lengkap, Mbak. Untuk pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, kita selain pengurusan di bidang cukai terkait mungkin NPWKC, terus NPWKC itu adalah nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Jadi
para pengusaha pabrik apabila ingin melakukan usaha di bidang cukai, maka yang pertama-tama dilakukan harus mengurus nomor pokok pengusaha barang kena cukai, dan itu pengurusannya dilakukan di kantor Bea Cukai Jember. Kemudian yang kedua terkait importasi, nggih. Tadi sempat saya singgung terkait importasi, bahwa di Bea Cukai Jember ini untuk importasi kita ada satu importir, yaitu Pertamina Patra Niaga, di mana Pertamina Patra Niaga ini melakukan kegiatan importasi pemasukan propen dan buten, di mana kedua bahan ini adalah bahan untuk proses pembuatan LPG 3 kilo, Mbak. Jadi LPG 3 kilo itu bahan-bahan bakunya adalah propen dan buten, di mana menurut keterangan dari teman-teman Pertamina hampir 60% pengadaan kebutuhan propen dan kebutuhan LPG 3 kilo di Indonesia itu didapat dari pemasukan di pelabuhan Kalbut. Kemudian yang ketiga adalah terkait pengurusan IMEI, Pak. Jadi di Bea Cukai Jember juga melayani pengurusan terkait IMEI. Jadi teman-teman yang misalkan dari bepergian dari luar negeri, kemudian membeli handphone di luar negeri, maka begitu sampai di Indonesia harus mengurus IMEI-nya. Kalau tidak mengurus IMEI-nya, maka dalam waktu 60 hari biasanya akan handphone tersebut tidak bisa digunakan. Dalam pengurusan IMEI ini sendiri sebenarnya begitu masyarakat yang habis bepergian dari luar negeri itu membawa handphone, sebenarnya bisa langsung dilakukan di bandara saat mereka landing. Jadi kalau misalkan di sini kan kebanyakan landing di Surabaya, ya, di Juanda. Mereka begitu landing bisa langsung mengurus di petugas bea cukai di Juanda, dan itu akan mendapatkan pembebasan terkait bea masuk dan PDRI dalam penerimaan dalam rangka impor. Jadi nanti dapat fasilitas pembebasan. Tapi begitu masyarakat ini sudah keluar dari bandara, maka bisa mengurus di bea cukai, kantor bea cukai terdekat. Itu dikasih waktu selama 60 hari. Cuma memang perbedaannya adalah fasilitas pembebasannya tidak ada di sini. Begitu sudah keluar bandara, fasilitas pembebasannya itu akan hilang. Dengan begitu dia mengurus di bea cukai terdekat, mereka harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Selain itu kita juga ada pelayanan ekspor, Mbak. Dalam ini adalah CK5. Jadi ada beberapa pabrikan cerutu di Bea Cukai Jember ini yang sudah melakukan kegiatan ekspor, dan kegiatan ekspornya itu dalam proses pengiriman barangnya kita lekatkan dokumen CK5 untuk pengamanan sampai ke bandara atau pelabuhan tujuan mereka untuk melakukan ekspor. Jadi kita melakukan pengamanan di sini agar barang yang dikirimkan itu sesuai dengan yang diberitahukan. Mungkin itu, Mbak Putri, sekilas terkait layanan yang kita berikan kepada masyarakat dan stakeholder di wilayah Bea Cukai Jember. Nah, gitu Cak Kanca. Jadi kantor Bea Cukai Jember ini nggak cuma melakukan pelayanan terkait cukai aja. Jadi kita juga melakukan pelayanan terkait ekspor, tadi juga ada terkait LPG juga, dan pengurusan IMEI juga bisa dilakukan di kantor Bea Cukai Jember. Nah, kalau dari seksi PKCDT itu kan tadi ada terkait dukungan teknis ya, Pak. Yeah. Itu kan berarti berhubungan dengan inovasi IT. Yeah. Jadi inovasi IT apa aja sih yang udah dilaksanakan di kantor Bea Cukai Jember ini, terutama terkait dengan pelayanannya? Jember ini sudah melakukan beberapa inovasi, Mbak, terutama dalam bidang IT, nggih. Yang pertama mungkin yang perlu saya sampaikan adalah aplikasi Silangit, di mana aplikasi Silangit ini adalah aplikasi yang kalau kita bicara ke belakang, awalnya pada saat pandemi itu kebetulan kan kegiatan kita untuk bertatap muka dengan orang itu kan harus terbatas ya. Dan di saat itu pula pun ada kejadian bahwa sistem CISA kita down, Mbak.
Jadi sistem layanan kita melalui CISA itu mengalami down, sehingga teman-teman di Bea Cukai Jember itu punya inisiatif untuk membuat aplikasi dengan nama Silangit, di mana aplikasi ini bertujuan untuk membantu para pengguna jasa tetap bisa melakukan mengurus layanan di bidang pabean dan cukai tanpa harus datang ke kantor Bea Cukai. Jadi semuanya lewat elektronik, Pak. Kemudian yang kedua adalah aplikasi Si Antri. Jadi di kita juga ada yang namanya aplikasi Si Antri, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang mengatur terkait sistem antrian tamu-tamu yang berkunjung di Bea Cukai Jember, sehingga tamu-tamu yang berkunjung di Bea Cukai Jember itu begitu masuk akan memberikan rekod data, dan sebelumnya juga para pengusaha yang sudah rutin melakukan kunjungan, melakukan layanan ke Bea Cukai Jember itu sudah kita data, sehingga apabila mereka berkunjung ke kantor Bea Cukai Jember, mereka tinggal memasukkan nomor registrasi, di kita dapat nomor registrasi, mereka tidak perlu memasukkan dari awal, sehingga itu mempermudah mereka untuk melakukan proses pengantrian. Kemudian ada juga aplikasi yang sedang kita kembangkan adalah aplikasi Siap Sedia, Mbak. Ini adalah aplikasi yang sudah kita kembangkan dan kita sudah sosialisasikan kepada para pengguna jasa selama 3 hari. Dalam hal ini adalah semua pabrik hasil tembakau kita panggil untuk kita ajari, kita ajari dan kita kenalkan dengan aplikasi Siap Sedia ini. Aplikasi Siap Sedia ini adalah aplikasi di mana kita berusaha membantu para pengguna jasa agar lebih mudah dalam melakukan pencatatan di bidang cukai, baik itu CSCK 1, CSCK 3, dan CSCK 9. Dan kita harapkan dengan adanya aplikasi ini, para pengguna jasa itu sudah tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual, semuanya lewat aplikasi, di mana nanti pencatatan lewat aplikasi ini tentunya akan lebih mempermudah mereka. Jadi yang dulunya nyatet manual sekarang sudah lewat aplikasi, dan di situ ada pengurangan angka yang itu akan dilakukan secara otomatis, Mbak. Jadi mereka sudah tidak perlu lagi ngitung-ngitung pakai kalkulator. Begitu masukkan input satu angka, otomatis angka yang di bawahnya akan mengikuti. Mungkin seperti itu, Mbak. Berarti udah ada 3 inovasi IT ya, Pak, untuk sekarang. Jadi yang pertama kan ada Silangit, lalu Siantar, dan Siantri, Siantri, sama aplikasi Siap Sedia. Berarti udah ada 3 nih ya, teman-teman. Yang pertama ada Silangit, yang kedua ada Siantri, lalu yang terakhir ini ada Siap Sedia, aplikasi Siap Sedia. Masih baru ya, Pak? Itu anggapannya berarti kayak Excel ya, Pak, karena kan kita udah nggak perlu ngitung lagi. Jadi selama ini kan para pengguna jasa itu masih melakukan pencatatan secara sederhana, pakai buku manual, betul-betul manual, masih pakai buku bambu gitu. Kita arahkan mereka untuk melakukan pencatatan secara elektronik. Jadi karena adanya inovasi IT terkait pelayanan ini, kita itu jadi mempermudah untuk para pengguna layanan agar tidak perlu melakukan pencatatan lagi atau melakukan antri seperti pada umumnya yang ngambil antrian gitu. Kita tinggal langsung login aja di aplikasinya itu, teman-teman. Jadi kalau khususnya untuk pencatatannya itu bisa pakai aplikasi kita yang terbaru, yaitu Siap Sedia. Jadi intinya Mbak Putri, bahwa aplikasi-aplikasi yang sudah kita kembangkan ini intinya kita ingin mempermudah kepada stakeholder kita. Jadi mereka dalam melakukan pengurusan terkait layanan kepabeanan dan cukai, mereka mungkin sudah tidak perlu lagi datang ke kantor, kecuali memang proses bisnisnya itu memang mengharuskan mereka ke kantor, seperti pengambilan pita cukai atau pengajuan pemeriksaan lokasi. Untuk pelaksanaan pemeriksaan lokasi itu kan nggak mungkin kita melakukannya secara online, dan itu memang harus melakukan secara tatap muka. Tapi untuk aplikasi-aplikasi yang untuk layanan-layanan yang memang dalam hal ini bisa dilakukan secara online, maka
para pengguna jasa itu kita arahkan untuk bisa memaksimalkan aplikasi-aplikasi yang sudah kita buat, sehingga mereka akan bisa memperoleh manfaat karena mereka bisa melakukan pelayanan kepabeanan dan cukai yang mereka butuhkan di mana saja, baik di rumah atau mungkin mereka lagi kemana, mereka pengen mungkin mengurus pengajuan NPWBKC, nah, mereka bisa sending dokumennya di mana aja mereka bisa lakukan itu. Dan kita tidak berhenti di 3 aplikasi ini, Mbak Putri. Ke depan kita juga akan terus mengikuti perkembangan dari zaman, dalam artian bahwa kita akan coba kembangkan aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi intinya kita memang semua aplikasi ini tujuannya untuk mempermudah dan memberikan layanan yang terbaik untuk para stakeholder di Bea Cukai Jember. Oh ya, selamat ya Pak. Menurut dari podcast kemarin, kantor Bea Cukai ini mendapat peringkat 3 sebagai kantor pelayanan terbaik tingkat Kementerian Keuangan. Nah, kalau dari seksi PKCDT sendiri, kedepannya apa sih harapan kedepannya itu untuk pelayanan yang lebih baik di Bea Cukai Jember? Tentunya kita yang saya sampaikan tadi di awal bahwa tentunya kita tidak akan berhenti berimprovisasi. Kita akan terus mengembangkan aplikasi-aplikasi, di mana aplikasi-aplikasi ini tentunya tujuannya yang saya sampaikan di awal tadi untuk mempermudah para pengguna jasa dalam mengurus layanan di Bea Cukai Jember. Dan tentunya dengan predikat yang sudah kita raih, yaitu kantor pelayanan terbaik peringkat 3 di wilayah Kementerian Keuangan, itu saya kira itu alhamdulillah itu prestasi yang cukup membanggakan dan tidak main-main. Itu merupakan lecutan bagi kita, semangat bagi kita untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder di wilayah Jember. Jadi pemberian penghargaan itu bukan berhenti kita terus, wah kita sudah dapat penghargaan ya sudah selesai di sini, tapi enggak. Justru penghargaan itu sebagai penyemangat kita untuk terus berinovasi, berimprovisasi demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk stakeholder di Bea Cukai Jember. Nah, mungkin segini dulu ya pembahasan kita terkait pelayanan yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Jember. Kita sudahi dulu podcast pada hari ini, dan terima kasih Pak Darmawan sudah mau bergabung bersama kita dan sharing tentang pelayanan yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Jember. Sama-sama Mbak Putri. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow IG kita di @beacukaiJember dan juga @sahabatbeacukaiJember. Saya Putri Adelia pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye and see you Cakanca.